Salah satu strategi investasi yang efektif adalah dengan berinvestasi pada sektor yang paling kita pahami. Nah, salah satu sektor yang layak kamu pantau adalah sektor konsumer. Sektor ini berisi sekumpulan perusahaan yang menghasilkan produk-produk kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, obat-obatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya merupakan sektor yang dekat atau digunakan oleh kita sehari-hari. Selain karena produk yang lekat dengan kehidupan sehari-hari, sektor konsumer merupakan sektor yang cukup digemari para pelaku pasar karena kinerjanya cenderung tumbuh tanpa dipengaruhi siklus ekonomi. Optimisme akan adanya pemulihan ekonomi disertai berlangsungnya proses distribusi vaksinasi COVID-19 yang berjalan hingga saat ini membawa harapan penuh bahwa hal ini dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga akan mendongkrak sektor konsumer. Prospek untuk tahun 2021, daya beli masyarakat diprediksi dapat meningkat meskipun tidak dalam waktu singkat, karena pemerintah juga masih menggalakkan kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran pandemi global yang saat ini masih menjadi hambatan sektor konsumer. Sejak Januari 2021, terdapat 2 bantuan pemerintah yang sudah cair. Di antaranya adalah 1. Bantuan sosial tunai atau BST, berupa bantuan uang tunai atau dana segar sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, dimulai sejak Januari hingga April 2021. 2. Subsidi listrik. Bantuan ini diberikan sejak 7 Januari 2021 hingga Maret 2021 dengan ketentuan diskon, di mana bantuan-bantuan tersebut turut memberikan harapan pada sektor konsumer dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lantas apa saja saham sektor konsumer yang layak dikoleksi? Inilah saham-saham sektor konsumer potensial di tahun 2021 berdasarkan analisis tanggal 31 Maret 2021. 1. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. ICBP berpisah dengan saham Frito-Lay Netherlands Holding BV. Perpisahan keduanya ditandai dengan langkah ICBP yang mengakuisisi sebesar 49% saham Frito-Lay dalam PT Indofood Frito-Lay Makmur atau IFL dengan nilai transaksinya mencapai Rp494 miliar. Untuk merealisasikan akuisisi tersebut, ICBP merogoh dari sumber dana kas internalnya. Hal ini membuat kepemilikan ICBP terhadap saham IFL meningkat dari 51% menjadi 99%. Dengan posisi ICBP tersebut, diperkirakan ICBP akan meluncurkan produknya sendiri. Peluncuran ini dilakukan demi mengisi kekosongan produk di bawah bendera Frito-Lay, yang mana akan stop produksi dan penjualan Cheetos, Lay's, dan Doritos. Jika benar, hal ini akan menimbulkan kenaikan beban biaya iklan dan promosi yaitu Advertising and Promotion atau A&P. Hal tersebut perlu dilakukan, terutama untuk produk baru, demi mengenalkan produk kepada pasar yang luas, dan juga tetap mengedepankan dengan merek-merek yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat, seperti Citato, Kitela, Ciki, dan Jet. ICBP terus berinovasi untuk mengembangkan rasa dan produk baru mengingat IFL mengerti dengan baik selera dan pilihan makanan dengan konsumen di Indonesia untuk mempertahankan posisi ICBP sebagai pemimpin pasar. Pada 2021, ICBP memiliki proyeksi yang sangat cerah dengan pertumbuhan earning per share yang positif dalam 4 tahun terakhir. ICBP juga didukung dengan membaiknya kinerja segmen snack food di tengah pemulihan pandemi COVID-19. Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan social distancing yang harus tetap diterapkan setidaknya hingga kuartal 4 tahun 2021, membuat masyarakat cenderung mengkonsumsi mie instan lebih banyak sehingga meningkatnya penjual mie instan ICBP. 2. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Terdapat beberapa poin yang dapat meningkatkan kinerja keuangan INDF di tahun 2021, yaitu peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2021 yang naik ke 85,8 dari yang sebelumnya 84,9. Progres pemulihan ekonomi, peningkatan profitabilitas pasca akuisisi Pineal Company Ltd atau PCL, dan kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO. Tahun ini harga CPO diproyeksikan bertahan di atas level Rp3.000 Malaysia per ton, sehingga INDF akan mendapatkan tambahan keuntungan dari divisi agribisnis. 3. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNPR. PT Unilever Indonesia atau UNPR mengalami penurunan laba bersih hingga 3,09% di tahun 2020.
karena adanya pandemi COVID-19 menjadi 7,16 triliun rupiah, tergerus dibanding akhir tahun 2019 yang tercatat sebesar 7,39 triliun rupiah. Lain hal untuk penjualan bersih sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar 42,97 triliun rupiah atau tumbuh 0,11% dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 42,92 triliun rupiah. Penurunan yang terjadi di atas mengakibatkan laba per saham dasar UNVR turun menjadi Rp188 dibanding akhir tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp194. Penjualan yang stabil pada masa pandemi COVID-19 ditopang oleh produk kebersihan dan kesehatan, serta produk konsumsi dalam rumah. Sedangkan tekanan penurunan laba bersih itu berasal dari biaya operasional yang diperlukan UNVR dalam menangani COVID-19, supaya tetap bisa beroperasi dengan aman. Adapun kenaikan biaya operasional misalnya dari penyediaan perangkat kesehatan dan keamanan seperti masker, kaca pelindung, serta biaya untuk melakukan tes kesehatan karyawan dilakukan secara proaktif. Pada tahun 2021, UNVR tetap konsisten berfokus pada 3 hal, yaitu memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan, menjawab kebutuhan konsumen dan pelanggan, serta harus berkontribusi pada masyarakat luas seluruh Indonesia. UNVR sepanjang tahun 2021 memiliki target dapat tumbuh lebih dari 2% dari tahun 2020. Pertumbuhan kinerja UNVR itu akan dipacu oleh pemulihan daya beli masyarakat. 4. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF menargetkan vaksin COVID-19 yang dibuatnya secara mandiri, bekerja sama dengan mitra dari Korea Selatan, bisa mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization pada kuartal 3 tahun 2021, yang mana saat ini sudah memasuki tahap uji klinis kedua yang akan diselenggarakan di Indonesia dan Korea Selatan. KLBF akan memasuki masa uji klinis di Indonesia pada waktu dekat. Harapannya, vaksin yang diberi nama JX19 ini akan mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada kuartal 3 tahun 2021. KLBF termasuk IDX High Dividend 20 yang artinya termasuk ke dalam emiten yang membagikan dividen tinggi. Oleh karena itu, emiten ini cocok untuk dividen hunter. KLBF sendiri menyatakan kebijakan dividen tidak akan mengalami perubahan, kendati kinerja KLBF tahun lalu cukup tertekan akibat dampak COVID-19. Rasio pembayaran dividen akan dipertahankan di kisaran 45% hingga 55%. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR. Makanan ringan MYOR termasuk dalam segmen bisnis package foods, dan segmen bisnis MYOR lainnya adalah package beverage. Kedua segmen ini memberikan kontribusi yang tidak jauh berbeda bagi MYOR. Target penjualan dari kombinasi segmen package food dan package beverage MYOR di tahun ini ditetapkan tumbuh sebesar 10%. MYOR menilai bahwa prospek penjualan produk ke pasar ekspor di tahun ini 2021 bakal lebih baik dibanding tahun lalu. Hal ini didasari oleh harapan pandemi COVID-19 yang dapat dikendalikan lebih lanjut sehingga memberikan sikap optimis kepada masyarakat untuk terus beraktivitas dan berbisnis. Tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan penjualan produk makanan dan minuman. Diyakini bahwa produk makanan ringan akan semakin berkontribusi besar terhadap total penjualan MYOR tersebut di tahun ini. 6. PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. Manajemen SIDO memasang target penjualan dan laba bersih bisa tumbuh minimum masing-masing 10% pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, SIDO menyiapkan 2 strategi. Pertama, SIDO mengoptimalkan distribusi domestik dan melakukan diversifikasi. Kedua, emiten ini juga berfokus pada pemulihan penjualan ekspor dan pengembangan bisnis ekspor. Semester 2 2021 ini, kondisi operasional SIDO diperkirakan akan berjalan normal kembali. Pertimbangannya, selain dari dampak kebersihan vaksinasi, kebiasaan new normal saat ini dirasakan aman melindungi dari COVID-19.
Saham sektor konsumer masih layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang, khususnya pada saham INDF, UNPR, ICBP yang mempunyai nilai wajar atau fair value. Cukup jauh dari harganya saat ini berdasarkan valuasi yang mengacu pada P ratio dan PB ratio. Sedangkan untuk KLWF dan MYR juga masih dapat dipertimbangkan untuk investasi, meskipun secara relatif valuasinya tidak semurah saham INDF, UNPR, dan ICBP. Adapun untuk saham SIDO masih menarik karena dividennya. Itulah informasi terkait sektor konsumer yang banyak peminatnya dan layak untuk kamu koleksi sahamnya. Semoga informasi tersebut bisa membuatmu lebih yakin dalam berinvestasi ya. Terima kasih.